Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anda sekalian yang sama berbahagia, pada kesempatan sore hari ini sesudah kita salat berjamaah asar, alhamdulillah sesuai dengan permintaan mudir kita, alhamdulillah Kiai Haji Bas Basomiro telah sempat hadir walaupun mereka agak tertahan-tahan di jalanan. Ya, oleh karena itu insya Allah pada sore hari ini kita akan mendengarkan At-Tahrif Ramadan, yaitu untuk memasuki bulan suci Ramadan, ya, dalam rangka 1 Ramadan sampai dengan masuk Syawalnya nanti. Untuk itu kita persilakan langsung kepada beliau. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'ikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan saya muliakan dan hormati Mudir Ma'had Darul Arqam Muhammadiyah Ustaz Dr. Sabtu Sadek dan seluruh dosen, guru, ya, karena banyak manfaat jadi dosen juga sekaligus guru, ya, para pembina, musyrifah, dan terkhusus dari pondok pesantren Ustaz Kiai Haji Dr. Ustaz Mujahid Abu Jabbar Besi MA. Sebenarnya kami sudah berbagi tugas dengan Ustaz Alamsyah. Beliau yang mengawali kajian atau pengajian dari sisi hisabnya. Kemudian saya melanjutkan setelah bergeser dari rumah sakit PKU yang dijadwalkan juga di hari Jumat. Hanya dalam pertemuan itu panitia buka sesi tanya jawab. Kalau buka sesi tanya jawab, pasti banyak yang bertanya. Dan saya minta maaf juga kepada pimpinan daerah Aisyah Kota Makassar, pengajian Jumatnya diamanatkan ke Ustaz Ahmad Nasir. Alhamdulillah, supaya bisa jalan semuanya. Yang kedua, ini adalah hari terakhir dalam bulan Syawal, tanggal 29. Dipastikan berdasarkan hisab, maka tidak lama lagi kita akan masuk Ramadan. Jadi hitungannya 2 jam, kurang dari 2 jam kita sudah masuk bulan Ramadan. Oleh karena itu salah satu hal yang disunatkan ketika masa Ramadan, Nabi SAW berdoa. Di antara doanya adalah, ini doa bukan khusus Ramadan, tapi setiap masuk bulan baru. Namun karena momentum Ramadan juga termasuk bulan, maka digunakan juga doa ini. Yaitu doanya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi
warahmatullah. Rabbi warahmatullah. Atau doa lafal yang redaksian sedikit berbeda. Jadi ketika melihat hilal ataukah sudah masuk bulan Ramadan, maka doanya bertakbir dulu, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ini adalah ekspresi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud rasa keterpanggilan ketika masuk bulan Ramadan. Karena ini bagian dari kekuatan iman, adalah rasa keterpanggilan pada saat Allah memanggil dan menyeru dengan seruan ilahi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussalam. Ini sebenarnya adalah seruan, adalah panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin kuat kualitas keimanan seorang mukmin, maka semakin kuat rasa keterpanggilannya itu atas seruan Allah melaksanakan ibadah, termasuk ibadah siap pada bulan Ramadan. Saat kualitas iman ini rendah, untuk kalau ternyata ini kepada Allah, pasti tidak akan merasa terpanggil. Orang yang tidak ada iman dipastikan tidak akan terpanggil itu. Ketika Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka untuk masuk ke Ramadan, agar prosesnya dijalankan dengan baik dan outputnya juga maksimal, la'allakum tattaqun, maka usaha kita adalah memperkuat keimanan sehingga rasa keterpanggilan juga itu kuat. Dan salah satu cara untuk memperkuat rasa keimanan adalah doa kepada Allah. Makanya Nabi berdoa itu, Allahumma ailhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Nah, yang kedua, orang yang kuat rasa keterpanggilannya terhadap seruan ilahi, karena dia yakin di balik keterpanggilan itu ada manfaat, ada maslahat, ada khair, ada kebaikan-kebaikan dan ada keutamaan, maka dia akan bergembira untuk memasukinya. Bergembira masuk Ramadan. Dan ini indikator kedua dari kualitas keimanan. Selain rasa keterpanggilan, itu merasa bergembira pada saat memasuki bulan Ramadan. Saya tanya Anda, ini hari bergembira atau tidak? Bergembira. Apa kegembiraannya? Karena dia akan memasuki suasana kemesraan bersama dengan Allah. Kecintaan berdekat-dekat, berakrab-akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan terasa seperti itu pada saat kita di Ramadan. Suasana-suasana akrab itu sangat dirasakan bagi orang itu, orang yang masuk bulan Ramadan. Itulah kenapa para sahabat ketika Ramadan itu yang ditanya, salah satu pertanyaannya adalah tentang kedekatan Allah. Ayat puasa 183, 184, 185, 186, 187 itu turun bukan di Ramadan, tapi turun di bulan Sya'ban. Dan di antara ayat-ayat puasa itu terselip hakikat doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ini sebenarnya adalah jawaban akan pertanyaan kaum Ansar ataukah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum Ansar ada di Madinah saat itu yang merasa beban berpuasa itu sangat berat. Bagaimana cara puasa umat terdahulu?
Dan cara puasa di awal periode, kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sama, waqtan wa kifiyah. Jadi umat terdahulu itu diwajibkan cara berpuasanya 3 hari tiap bulan, disebut dengan ayamul bid. Maka kaum Ansar mengikuti puasa sahabat itu sama dengan Nabi di awal periode. Jadi baik segi waktu dan tata caranya. Nah, bagaimana tata cara puasa umat terdahulu? Jadi awal menahan itu bukan di waktu subuh, tapi kapan? Waktu bangun tidur. Jadi kalau terbangun tidur jam 11, maka saat itulah awal waktu puasa. Jadi tidur jam 7, jam 8, bangun jam 11. Setelah tidur tidak boleh lagi makan, karena sudah harus menahan sampai waktu Isya. Jadi ada di antara kaum Ansar itu, karena mereka kerja ya di kebun kurma, ada kerja sebagai pengembala. Jadi saat kembali dari kerja itu istirahat, menunggu waktu buka puasa di waktu Isya. Karena menunggu waktu Isya, capek, tertidur. Ketika tertidur, terbangun jam 11. Saat 11 mau buka tidak boleh lagi ya. Karena sudah harus menahan, sehingga puasa itu berkelanjutan. Jadi puasa yang bersambung. Jadi puasa berlanjut 2 hari, bahkan bisa sampai 3 hari. Maka datanglah kaum Ansar ingin minta keringanan, dibebankan lebih ringan bebannya itu. Tapi karena notabene kaum Ansar itu sifatnya tidak polos, tidak mau to the point, ya tidak mau minta langsung dikurangi. Maka caranya adalah dia munculkan tentang doa. Apa pertanyaan kaum Ansar? Ya Rasul, kalau memang Allah dekat, apakah cukup kita berbisik-bisik dalam berdoa? Tapi kalau Allah memang jauh, apakah kita harus berteriak? Maka turun ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu disebutkan oleh Masyuti dalam kitab Asbab Nuzul. Fa inni qaribun. Nah, kalau kita gunakan bahasa Arab, seharusnya di situ ada jawabnya. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, tentang aku, fakul inni qarib, maka katakan saya dekat. Tapi kata kul itu tidak masuk, tidak muncul. Langsung menyatakan fa inni qarib, maka sungguh saya dekat. Tidak mengatakan maka katakan wahai Muhammad, sungguh saya dekat. Ini artinya kedekatan kepada Allah itu tidak ada lagi penghalangnya. Sebab kalau Allah menyatakan katakan wahai Muhammad saya dekat, berarti ada penghalang, ada penyambung pembatas antara Nabi, Allah, Nabi dan umat. Langsung Allah menyatakan fa inni qarib, sungguh saya dekat. Nah, turun ayat ini sekaligus menjawab keinginan sahabat yang ada di dalam hatinya. Apa itu jawaban persoalan yang ada dalam hati? Belum diungkap pada Nabi, tapi Allah langsung menjawabnya dengan diturunkannya uhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Di situ ada kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Itulah sahabat. Belum diangkat tangan berdoa sudah dijawab oleh Allah. Yang ditanyakan tentang doa kepada Nabi, bukan tentang diskon keringanan cara puasa. Tapi yang dipertanyakan tentang doa, bagaimana cara berdoa, sekaligus menjawab pertanyaan batin para kaum Ansar. Zahirnya terjawab. Nah, turunlah ayat itu bahwa batasan puasa kapan? Mulai fajar hingga terbenam matahari. Maka lebih ringan atau lebih sulit? Lebih ringan. Itulah
pertanyaan sahabat, kita dapat juga ringannya. Yang pertama, yang kedua, merasakan bergembira pada saat masuk bulan Ramadan itu karena kita akan berada pada suasana keakraban yang sangat berkah, yang sangat luar biasa. Pada bulan Ramadan, apa indikatornya? Apa artinya salat? Salat itu ya doa atau silatun. Apa artinya silah? Komunikasi atau ketersambungan. Silaturahim berarti menyambung, silatu berarti orang yang salat itu ada ketersambungan antara musalli dengan Allah. Berarti apa yang kita hadirkan pada saat salat? Merasakan kehadiran Allah, merasakan Allah mengawasi karena melaksanakan perintah. Nah, demikian dengan orang yang puasa. Orang yang berpuasa itu berada pada perintah Allah, sehingga kesehariannya mulai pagi hari, mulai fajar hingga terbenam matahari dibersamai oleh Allah. Kita merasakan itu. Maka beda salatnya orang yang berpuasa dengan salatnya orang yang tidak berpuasa. Ngajinya orang yang berpuasa beda dengan ngajinya orang yang tidak berpuasa. Mengajarnya orang yang berpuasa beda dengan mengajarnya orang yang berpuasa. Nah, itu tadi di PKU melayani pasien orang yang sakit pada saat puasa berbeda kalau dia melayani pasien tidak dalam keadaan berpuasa. Berarti Allah yang membersamai. Jadi pelayanannya itu auranya aura ilahiyah, sehingga kita pun bisa, orang itu bisa merasakan keikhlasan, merasakan keberkahan. Yang ketiga, orang yang merasa terpanggil itu ketika masuk Ramadan, ketika dia terpanggil bergembira, pasti dia akan mempersiapkan diri untuk itu, mempersiapkan diri masuk Ramadan. Kenapa mesti ada? Karena Nabi mencontohkan ketika turun surah atau ayat-ayat puasa di bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban bukan di akhir, tapi sejak awal. Pada saat itulah Rasulullah SAW membekali para sahabat untuk bergembira, mengetahui keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan. Minimal mereka akan diperkenalkan bahwa bulan Ramadan adalah the golden month, bulan yang agung, syahrun azimun, bulan yang sangat agung. Apa indikator keagungan Ramadan? Karena diturunkan Al-Quran Al-Azim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Tidak ada yang mengagungkan sesuatu lebih besar kecuali ketika ia diperdekatkan, diakrabkan dengan Quran. Makanya ahlul Quran, para penghafal, para sahibul Quran itu dimuliakan oleh Allah karena mempersamai Al-Quran. Maka Ramadan yang dengannya juga diturunkan di dalam, maka bulan itu statusnya menjadi syahrul azim karena dipersamai dengan diturunkannya Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Memperkenalkan bulan Ramadan, bulan yang agung dengan diturunkannya. Tentu implikasinya bagi kita ini otomatis memperbanyak interaksi dengan Quran harus lebih banyak. Jadi kalau ada tadarusan 30 juz, itu standar, diatur itu. Kalau para penghafal lebih lagi berakrab dengan Al-Quran. Makanya para sahabat sebagian kalau masuk bulan Ramadan, ya tanda kutip, cuti belajar fikih, cuti belajar hadis, cuti belajar tafsir. Dia ingin merasakan keakraban baca suratnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadabbur itu. Baca Quran. Tapi tidak berarti jangan mikirin belajar. Tetap bulan Ramadan syahrul ta'lim, bulan literasi. Tetap kita baca. Ya, tadabburi, mendalami dan ilmu-ilmu yang lain.
Jadi Nabi memperkenalkan pada bulan Syaban itu bahwa bulan mubarak, bulan diberkahi. Bahkan memperkenalkan syahrul jihad. Apa artinya jihad? Ya, bulan perjuangan. Karena di bulan Ramadan itu terjadi peristiwa-peristiwa penting, termasuk peristiwa perang Badar. Terjadi pada bulan Ramadan. Penaklukan kota Mekah bulan Ramadan. Persiapan perang Khandak. Berapa panjang Khandak parit menghadapi kaum musyrikin. Dalam literatur disebutkan itu sampai 5 kilo. Parit yang dibuat itu, habis bayangkan dari sini sampai kemana itu? Dari Bombara ke bandara, ya, 5 kilo. Dan berapa lebarnya parit yang digali? Sampai ada 3 sampai 4 meter. Apa di sini? Dan itu kedalamannya bukan 1 meter. Dan itu dilakukan kapan? Di bulan Ramadan. Bahkan Nabi sendiri yang ikut menggali parit itu di bulan Ramadan. Jadi bulan perjuangan, bulan jihad. Itu yang diperkenalkan. Selain itu yang diperkenalkan adalah pada bulan Syaban agar dipersiapkan diri, itu adalah kefiat, tata cara puasa, ahkam usia. Kenapa mesti dipersiapkan Anda semuanya jamaah berbahagia? Dalam buku Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dari Bid'ah al-Bada'il Fawaid. Ada 2 perkara, di antara 2 perkara itu ini juga dikutip juga oleh Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah taala, bahwa jika kewajiban itu tiba sedang itu tidak dipersiapkan, maka 2 kerugian besar yang akan dialami. At-tahawun bi amrillah idza hadara waktu. Yang pertama, Allah memberikan balasan orang yang tidak pernah mempersiapkan diri, apalagi lemah dalam mempersiapkan diri ketika kewajiban itu tiba, akan dilemahkan dalam melaksanakan kewajiban. Jadi puasanya santai-santai, puasanya lemah, puasanya tidak berkualitas. Ya, lewat begitu saja. Sama kalau akreditasi tidak siap-siap, pasti dihantam oleh para asesor. Lemah di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, keburukan yang akan dirasakan orang yang tidak mempersiapkan dirinya adalah terhalang dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan Allah tidak menyukai orang yang tidak pernah mempersiapkan diri. Maka cara sebaliknya untuk memperoleh kekuatan dalam beribadah puasa, kemudian kedua adalah agar kita bisa senantiasa mendapatkan ridha selama berpuasa itu, maka selalu kita hadirkan kesiapan-kesiapan, mulai kesiapan iman, psikologis, dan kesiapan fisik, dan tentu kesiapan ilmu dan keikhlasan di dalam melaksanakan. Anda berbahagia, jamaah berbahagia. Nah, salah satu hal yang menguatkan kita pada saat mempersiapkan diri itu kita yakin di dalam beribadah. Minimal pada saat masuk Ramadan tidak ragu-ragu. Dan ketika berlebaran juga tidak ragu-ragu. Karena nilai yang Allah berikan kepada kita itu berangkat dari keyakinan. Nah, salah satu hal yang membuat kita yakin ini dalam menentukan Ramadan, walaupun masih sebentar kita menunggu sidang isbatnya, kita menggunakan metode hisab. Sesuatu yang diyakini, karena para ulama sepakat bahwa hisab itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan isyarat, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Ini ayat surah Yunus ayat 5, ayat ru'yat sekaligus ayat hisab.
Nah, sekarang kami bertengkar di situ, ru'yat dan hisab. Ini adalah ayat ru'yat sekaligus ayat hisab. Nah, dari mana wajah istishabnya? Ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Allah jadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya, memantulkan cahaya. Untuk apa di situ? Wa qaddara manazila dan menetapkan manzilahnya. Setiap bulan ada orbit, terjadi perubahan. Untuk apa? Lita'lamu adad as-sinin, agar kalian bisa mengetahui bilangan bulan. Nah, situ sebenarnya adalah dalil ru'yat. Mana dalil hisabnya? Wal hisab, agar kalian bisa menghitung. Salah satu penafsiran makna dari hisab itu ada Al-Mutarraf bin Abdullah. Itu adalah dari kalangan tabi'in, jadi senior dari Imam Malik. Kan beliau ketika wafat tahun 95 Hijriah, ketika beliau meninggal baru lahir Imam Malik. Beliau menafsirkan bahwa maksud dari al-hisab itu adalah dita'lamu adad-sin wal hisab, ayat menghitung bilangan. Lalu bagaimana dengan ru'yat? Apakah kita salahkan ru'yat itu? Nah, tidak juga disalahkan. Nah, dasarnya sumu li ru'yatihi wa tiru li ru'yatihi. Tapi kenapa terjadi perbedaan? Ya, apalagi di antara jamaah mengatakan baru tunggu dapat ini, periode ini. Banyaknya perbedaan itu pada dulu, pada saat Soeharto tidak ada perbedaan. Nah, jawab itu. Nah, itu biasanya bertanya orang tua kita karena hidup pada masa dua periode. Sekarang banyak sekali perbedaannya. Kita di Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara Muslim. Beda kalau Pakistan memproklamirkan dia sebagai negara Islam, otomatis juga menetapkan madhab negara itu adalah madhab fikih juga, yaitu madhab Imam Abu Hanifah. Malaysia menetapkan madhab Syafi'i sebagai dasar negara beragama, sehingga sulit kita akan jumpai di sana itu perbedaan-perbedaan terkait dengan putusan-putusan negara yang terkait dengan madhab, karena sudah menjadi madhab resmi negara. Kita di Indonesia ini tidak menetapkan madhab tertentu sebagai madhab negara. Yang diberikan adalah memberikan kebebasan kepada penganut agama untuk menjalankan agama masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Nah, termasuk masalah fikih. Sehingga negara tidak bisa mengatur dalam ruang privasi seperti fikih seperti ini, apalagi keyakinan-keyakinan orang. Apa yang ada di dalam hati tidak bisa diatur oleh undang-undang. Apa yang menjadi tata cara sholatnya tidak bisa, karena tidak ada madhab resmi yang ada di negara kita. Maka pemerintah memberi ruang kepada kaum muslimin untuk memahami agama itu sesuai dengan metode dan madhab yang diakui, yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau misalnya terjadi perbedaan dan tidak bertepatan dengan ketetapan pemerintah melalui Kementerian Agama, itu tidak berarti melawan pemerintah. Karena pemerintah memberi ruang, memberi kesempatan kepada kita untuk memahami agama Quran dan Sunnah, apatah lagi ini adalah masuk dalam ranah privasi yang sulit dimasuki oleh negara. Bagaimana caranya sholat, rukuknya, nah, negara tidak atur. Kalau misalnya sholatnya mendahulukan kaki, nah, tidak bisa, karena itu masuk ke ranah fikih. Ya, yang disalahkan kalau ada yang sholat mendahulukan kepalanya.
Nah, jadi wajar kalau di negeri kita itu perbedaan terjadi karena ruang untuk memahami Quran dan Sunnah terbuka. Dan saya kira itu diantara rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena Indonesia Muhammadiyah yang mengusung yang namanya Darul Ahdi wa Syahadah, ya, adalah negara yang diakui oleh masyarakat, oleh negara, dan mereka lah dan kita lah yang menjadi pelopornya di situ. Maka kita jaga dalam hal kemajuan negara Republik Indonesia. Baik, saya kembali, kenapa kita tidak ragu lagi nanti puasa sebentar ini? Padahal belum kita lihat, sudah keluar maklumat. Walaupun maklumatnya ini banyak serangan dari warga persyarikatan, termasuk saya, banyak sekali masuk di WA terkait dengan perubahan, tanda kutip perubahan. Baru waktu di Sidrap, di Sopeng, sebelum menyampaikan pengajian, sempat komunikasi dengan Muhammad Suyuti, sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah. Pertanyaannya satu, singkat. Apakah beliau mengirimkan maklumat dan penjelasan majelis tarjih? Ya. Pertanyaan muncul adalah, apakah PP benar tidak pernah mengeluarkan maklumat resmi terkait dengan penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan Zulqa'dah? Maka beliau jawab, PP tidak pernah, PP tidak pernah mengeluarkan maklumat secara resmi. PP hanya mengeluarkan 1 maklumat resmi saja. Maka beliau mengirimkan maklumat yang dikirim oleh PDM Kota Surabaya dan menggaris merah seperti ini bahwa ini maklumat liar, maklumat tidak resmi, walaupun di situ ada maklumat PP Muhammadiyah, tidak ada tanda tangan ketua, langsung saja flyer. Jadi sehingga ketika dikatakan terjadi perubahan maklumat, tidak ada, karena selama ini PP Muhammadiyah belum pernah mengeluarkan maklumat resmi yang ditandatangani oleh pimpinan, oleh PP Muhammadiyah. Sehingga dikatakan Muhammadiyah kenapa berubah, tidak seperti dulu lagi. Itu yang banyak di grup-grup, berubah putusan ataukah maklumatnya. Ya, memang kalender Hijriah Global Tunggal itu salah satu hasil Musyawarah Nasional Tarjih yang ke-32 di Pekalongan tahun 2023. Dan hasil putusan Munas itu adalah menerima kalender Hijriah Global Tunggal penanggalan Hijriah kaum muslimin. Menerima. Itu di hasil komisi dan di sidang pleno. Tapi dalam sidang pleno itu ya memberikan dan meminta kepada pimpinan pusat Muhammadiyah agar mentanfiskan hasil musyawarah nasional itu. Nah, setelah kita oleh majelis tarjih mengirim surat untuk permohonan meminta tanfis, nah isi tanfis dalam maklumat dalam penetapan kalender hijriah global diantaranya penetapan pemberlakuan kalender hijriah global tahun 1447. Jadi otomatis ketika dinyatakan diterapkan pemberlakuannya 1447, berarti Ramadan tahun ini masih menggunakan metode yang lama dengan kaidah usul fikih al-istishab. Kalau di tarjih disebut ini adalah para tekstual. Sumber ajaran agama ada dua, ada sumber tekstual dan ada sumber para tekstual. Tekstual itu Quran dan Sunnah, tapi turunannya jadi para tekstual pendamping dari sumber itu ada ijma, ada qiyas, ada maslahat mursalah, ada istihsan, ada istishab. Pemberlakuan hukum lama, salah satu permasalahan sebelum datang perubahan hukum baru.
Nah, pemberlakuan hukum baru dalam bentuk dan metode KHGT itu, KHGT pemberlakuannya adalah 1447. Berarti masih menggunakan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Pada Muhammadiyah pada sementara ini posisi hilal itu berada pada posisi 4 derajat 11 menit 4 menit 4 detik. Di tanggal 1 Syawal nanti ini 31 Maret posisi hilal minus 1 59 menit dan 8 detik. Berarti posisinya hilal masih di bawah ufuk, berarti belum wujud hilal, sehingga digenapkan. Jadi dari tanggal 30 itu, karena itu ada 29, karena belum tampak, maka digenapkan menjadi 30 puasa. Otomatis jatuh pada tanggal 1 April, 31 Maret, ya, bukan 1 April, 31 Maret, 30 digenapkan. Kenapa? Karena posisi matahari masih di bawah, masih minus. Nah, maka memperlakukan kalender global belum ditetapkan, belum ditapis, maka dikembalikanlah. Nah, bagaimana dengan kalender global yang terlanjur sudah beredar dan ada maklumat? Nah, jelas kita sudah jawab. Maklumat dari PDM Kota Surabaya dan juga dikembangkan juga PDM Bantai, karena itu yang banyak dikirim juga. PWM belum pernah mengeluarkan itu, belum mengeluarkan. Nah, itu kita tidak memperlakukan. Nah, dia juga dalam hal maklumat atau KHGT yang beredar sekarang ini itu bagian dari sosialisasi, dan bukan hanya di bulan tahun ini saja, tapi 2 tahun sebelumnya kita sudah sebarkan, tapi tidak masif, masih sebar saja untuk memperlihatkan kepada warga bahwa inilah kalender global kalau diberlakukan. Kemudian yang ketiga, dalam pengamalan Muhammadiyah dalam beragama itu kita menggunakan 3 pendekatan: bayani, burhani, dan irfani. Ini kita sudah jalankan bayani ini selama 10 tahun, ditambah lagi burhaninya itu 10 tahun. Nah, sekarang tiba saatnya irfaninya. Putusan tarji ketika ingin diimplementasikan ada aspek-aspek urf, pemberlakuan kepada masyarakat agar masyarakat berterima dengan putusan itu. Dan untuk meyakinkan warga dengan kriteria dan metode terbaru itu butuh perjalanan, butuh usaha keras untuk mensosialisasikan. Nah, ditambah lagi kalender global akan diberlakukan bukan hanya Persyarikatan Muhammadiyah. Kita berharap itu negara-negara muslim yang lain juga memanfaatkan itu. Kalau saja kalender global hanya Muhammadiyah yang menggunakan, tetap berarti kemanfaatan kalender global ini belum menginternasional. Maka upaya adalah lobby, upaya adalah meyakinkan negara-negara muslim dengan konsep KHGT ini kepada dunia agar bisa berterima. Nah, termasuk Saudi Arabia, supaya bisa menyatu. Karena itu adalah tuntutan syariah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Ya. Ustaz Alamsa sementara di tol, berarti saya cukup, kami juga. Mungkin ada saya tanya jawab sebentar. Itu konsep yang disampaikan, aturan yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah terkait dengan maklumat. Jadi ada kedisiplinan di dalam berpaham dalam organisasi. Saya sampaikan kepada Pak Suyuti, kalau bisa ini kita didisiplinkan dalam hal terkait dengan ini, kemudian menjaga kekonsistenan di dalam putusan-putusan. Walaupun kita sadar ini kan masuk ranah ijtihad. Yang pokok puasa itu adalah puasa Ramadan.
Tetapi cara menentukan masuk Ramadan ini masuk kategori cabang. Jadi kalau cabang terbuka lebar untuk ijtihad. Makanya wajar perbedaan ru'yat dan hisab. Karena dua cara itu diperkenankan oleh syariah. Dengan ayat yang kita baca. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Hanya waktu itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan itu dengan cara mata langsung. Karena itulah kemampuan Nabi bersama dengan sahabat untuk bisa memastikan masuknya Ramadan yang ditandai wujudnya hilal. Ya, kenapa terjadi ada 4 kriteria? Nah, inilah membedakan apa maksud hadis sumu li ru'yatihi. Ada 2 paham keagamaan para ulama. Puasalah ketika melihat hilal. Pendapat pertama, bahwa berpuasa itu terkait dengan terlihatnya hilal. Satu rangkaian antara puasa dengan kemampuan melihat hilal itu. Nah, hilal itu secara ilmi tidak akan mungkin dilihat kecuali pada posisi 5 derajat. Tidak akan bisa dilihat kalau posisinya di bawah 5 derajat. Seperti putusan yang ada di Turki saat itu. Sehingga berlakulah pemberlakuan kriteria. Nah, kriteria berapa? Dulu Mabin ada yang sampai 6. Nah, kalau Pak Thomas itu lebih tinggi lagi. Ya. Dengan dasarnya bahwa berpuasa itu harus melihat. Dan secara ilmu falak bahwa hilal itu bisa dilihat di atas ketinggian kriteria ini. Ya, 3 derajat. Jadi kalau kurang dari situ tidak bisa dilihat, maka kita tidak berpuasa. Itu menurut konsep pemahaman sumu li ru'yatihi. Tapi yang kedua, sumu li ru'yatihi itu substansinya adalah berpuasalah ketika kalian bisa memastikan masuknya Ramadan. Dan di antara tanda kalau sudah masuk bulan baru, posisi antara matahari, bulan dan bumi itu berada pada satu, maka dinamakan dengan istima, konjungsi. Dan ketika matahari terbenam baru naik bulan mulai kelihatan, itulah awal bulan itu. Sehingga walaupun 0,1 derajat tapi kalau sudah naik itu berarti sudah masuk di bulan baru. Artinya sudah masuk bulan Ramadan walaupun tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Karena substansi ayat hadis itu bukan melihatnya hilal, tapi kepastian memasuki bulan Ramadan. Dan itu bisa dengan cara hisab. Maka wajar terjadi perbedaan. Prof. Haidar menyampaikan permasalahan seperti ini jangan diperdebatkan, diperkeruh, tapi ada substansi puasa Ramadan. Yaitu bagaimana kita dekatkan diri kepada Allah, memaksimalkan ibadahnya, dan sampai ruh puasa kita mengikis habis perbedaan-perbedaan yang ada itu, yang mengakibatkan kita tidak bisa maksimal. Oleh karena itu sekali lagi mari masuki bulan Ramadan ini kita sambut dengan rasa keterpanggilan, rasa kegembiraan, dan mempersiapkan diri agar kita termasuk orang-orang yang diberkahi ketika masuk di bulan Ramadan, dan umur kita ini diberkahi dan diperpanjang dengan maka perbanyak ibadah yang berkualitas, mulai daripada ibadah puasa dan salat malam, qiyam Ramadan, apalagi dengan sedekah, karena Nabi ketika bulan Ramadan semakin ringan ketika bersedekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrullahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung. Ya, ada. Mungkin
Katanya katanya USG? Maki USG tadi di rumah sakit. Tadi mau tapi Kata Dokter Mila. iya, Dokter Mila yang jadi mungkin besok. Bilang mau datang bapak ke sini katanya mau USG. Saya izin dulu, Ustaz. Oh, bareng karena tidak bawa kau. Oh, Iya, ada ya. ayo Pak Ustaz. Boleh. Mungkin dari situ ada kita pengantar. Baik Bapak Ibu sekalian, ya itulah tadi penyampaian materi terkaitnya ya, akhir Ramadan dan keutamaan yang kita bisa lakukan di dalamnya untuk mempergunakan dan mempersingkat pengetahuan dengan baik. Masih ada mungkin untuk pertanyaan. Iya, sebentar ada Bapak Ibu guru yang bertanya. Aku santri hari ini. Iya, silakan Ibu harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh rumah dari sini Pak. Iya. Tapi Ustaz, saya mau bertanya tapi ini di bulan Ramadan, tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadan Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz, kebetulan ini terjadi di masalah keluarga saya Ustaz. Ya, tante saya baru-baru ini meninggal dunia Ustaz. Kemudian alhamdulillah beliau itu meninggalkan cukup banyak harta. Ya, ini sekarang di keluarga kami Ustaz ada satu rumah yang mau dijual. Rumah tersebut setelah nanti akan dibagikan kepada saudara-saudaranya Ustaz. Dan salah satunya suami saya ini kemanakannya dari tante tadi akan dapat bagian. Kemudian suami saya ini menyiapkan untuk badan haji karena kebetulan tante ini belum berangkat haji. Apakah badan haji itu memang ada Ustaz ataukah baru bisa sekarang ada? Jadi bagaimana sebenarnya itu hukumnya Ustaz? Jangan sampai suami saya yang tidak menerima minta dipulang kemudian meniatkan untuk badan haji, sedangkan yang almarhumah ini tidak menerima, tidak mendapatkan pahala atau apa itu Ustaz. Jadi mungkin seperti itu Ustaz yang saya tanyakan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Ya. Bahas tentang hukum. Ya, hukum itu nada apa ya? Apa itu hukum? Kita bersyar'i al-muta'alliqu bi af'alin mukallafin min talabin atau tahkim atau whatever. Ini kan terkait hukum. Hukum itu adalah firman Allah, kitab Allah yang berkaitan dengan perilaku mukallaf. Mukallaf itu adalah mereka yang punya kemampuan untuk melaksanakan. Di antaranya akil, berakal, sudah balik, kemudian dia itu muslim. Dan kalau terkait dengan haji berarti dia mampu baik dari segi harta maupun dari segi fisik untuk berangkat. Nah, haji ini diwajibkan bagi lagi ada nasi hijul baiti manis tawar dari sebilah. Haji diwajibkan jadi seorang hamba yang sudah mukallaf dan sudah mampu maka wajib berhaji.
Dengan cara apa? Mendaftar. Maka harus ketika uang itu sudah ada dan kita sudah merasa mampu, maka mulailah mendaftar. Lawannya mampunya adalah kalau belum mampu, misalnya belum ada duit, belum mampu, apakah dia sakit atau yang lain, maka tidak ada kewajiban. Karena kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga ketika seorang meninggal dunia tidak terpenuhi syarat-syaratnya itu, syarat-syarat yang mewajibkan masih menghidupkannya, berakal, balik, muslim, mampu, maka tidak ada kewajiban baginya, sehingga tidak ada kewajiban untuk membadalkan, karena posisinya dia mati meninggal dalam keadaan tidak mampu. Orang yang tidak mampu tidak ada kewajiban. Ya. Yang kedua, kalau dia sudah mampu dan dia sudah mulai mendaftar, maka pendaftarannya itu dilanjutkan. Kemudian dia meninggal dunia dan tidak sempat melaksanakan, maka dilanjutkan oleh ahli waris. Jadi keluarga yang menghajikan dia, ya, dan oleh pemerintah diberi kesempatan itu. Jadi orang yang meninggal dunia sudah terdaftar, maka daftar tunggunya dilanjutkan, dilakukan oleh anaknya atau keluarganya. Inilah yang disebut dengan badal haji. Tapi kalau itu tidak ada wasiat, tidak ada menyambungkan, belum mampu, maka tidak wajib baginya lagi untuk dibadalkan. Jadi badal haji bagi mereka yang punya kemampuan, apalagi sudah didaftar, maka ahli waris harus bukan lagi pilihan, tapi harus dihajikan oleh keluarganya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysa lilisani illa ma sa'a." Seseorang tidak akan diberikan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Maka yang menggantikan nantinya adalah ahli warisnya. Ya, karena ada contoh dari sahabat Nabi SAW ketika beliau berwasiat misalnya untuk berhaji dan dia tidak sempat, maka dibayar, digantikan dan dilanjutkan oleh warisnya. Jadi kalau saja utang kita kepada manusia wajib ditunaikan, apalagi itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah, apakah boleh sudah daftar atau tidak? Belum sama sekali. Maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk menghajikan. Maka itu adalah milik ahli waris, dari ahli waris. Nah, bagaimana agar pahalanya juga bisa sampai? Ya, kita lagi beramal akan otomatis mengalir itu, akan mengalir. Jadi pertanyaan kedua, apakah ada harta orang tua tak saat itu sebelum meninggal? Ada harta yang ditinggal yang mencukupi untuk bisa berhaji, atau bentuknya rumah? Ada duitnya? Nah, berarti bukan, karena kan minimal 50 juta. Ya, sebenarnya belum mampu sebenarnya di situ, sehingga tidak ada kewajiban di situ. Jadi ya, maka kembali ke ahli waris saja. Baik, demikian. Ya, mungkin Anda yang bertanya lagi, silakan. Siapa aja yang bertanya? Ada video di ujung apa itu enggak? Ya, terserah dari jamaah. Iya. Mungkin sambil bertanya-tanya boleh, Pak. Masih ada pertanyaan sekalian? Iya. Oh iya, nama dulu. Ya, kepada saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahun-tahun sebelumnya itu perhitungannya Muhammadiyah bisa dibilang 1 bulan atau 1 bulan, bahkan beberapa hari sebelum Ramadan itu baru mungkin perhitungan Muhammadiyah. Nah sekarang yang saudara saya atau yang sudah kita bisa lihat mas dan yang sudah kita lihat, Muhammadiyah telah membuat kalender gelombang tunggal. Bagaimana jika sekiranya ke depannya Ustaz perhitungannya ada yang salah, padahal sudah ditetapkan di kalender gelombang tunggal, misalnya tahun ini Ustaz ditetapkan tanggal 1 Maret itu tanggal 1 Ramadan. Bagaimana jika sekiranya itu di tahun-tahun selanjutnya karena di kalender gelombang tunggal itu sampai bertahun-tahun dihitungkan. Bagaimana jika sekiranya salah lagi perhitungannya? Apakah ada berefisian kembali atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga deh. Ya. Ya, baik. Baik, terkait dengan penetapan maklumat kalender Hijriah gelombang tunggal, apakah memungkinkan salah? Maka selama ini metode hisab hakiki wujud hilal belum pernah salah. Karena ini adalah sunnatullah yang berjalan sesuai dengan perencananya. Wa qaddarahu manazila. Jadi matahari dan bulan itu beredar dengan orbitnya dan sudah dihitung persis, akurat. Sebab kapan terjadi perbedaan atau kesalahan dalam hitung itu berarti metode yang salah. Dan ini betul-betul oleh manhaj atau oleh manhaj sarji dengan prinsip-prinsip KHGT-nya itu diperlakukan supaya tidak terjadi kesalahan yang seharusnya berpuasa tapi tidak berpuasa. Paling yang menjadi perbedaannya itu adalah masalah sahnya kriteria itu atau tidak. Jadi kriteria KHGT adalah posisi hilal berada pada posisi 5 derajat dengan elongasi 8 derajat. Dan itu akurat sekali kalau terkait dengan sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku secara alami. Ya. Pun kalau terjadi errornya tidak banyak, tidak berarti dalam hal itu, maka kecil kemungkinan. Pun kalau terjadi misalnya kesalahan error, ya namanya manusia biasa kan, mungkin ada saja. Maka dalam hukum Islam dikenal tagayyurul ahkam, ada perubahan hukum. Perubahan hukum itu suatu yang mutlak karena terjadi perubahan keadaan, waktu dan zaman, dan itu wajar saja kalau terjadi error. Kalau terjadi error pasti ada perbaikan dan namanya nasakh, dan perubahan sesuatu yang mutlak bisa diterima. Sepertinya Ustaz. Silakan. Ya, silakan. Beliau juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait kalender global tunggal, sedikit kami sudah membaca terkait KHGT tersebut. Di antaranya adalah prinsip dari KHGT adanya transfer berkalori, Ustaz. Sedangkan di dalam salah satu syaratnya, kalau saya tidak salah ingat,
itu kita tidak boleh memaksakan suatu wilayah itu untuk memulai puasa sebelum masuk, dan tidak boleh menahan puasa bagi orang yang sudah selesai di wilayah tersebut. Nah, untuk mengakomodir itu muncullah transfer teknologi. Nah, pertanyaan saya pribadi, apakah memang transfer teknologi itu adalah dasar syar'inya atau bagaimana, Ustaz? Karena yang saya baca dari hasil putusan Majelis di Kau mengatakan KHGD itu tidak dijelaskan bagaimana landasan syar'i terkait transfer teknologi tersebut. Yang ada adalah dasar secara umumnya dari ayatnya dan hadisnya. Mungkin itu pertanyaan kami, Ustaz. Karena kalau saya memperhatikan antara prinsip dan syaratnya itu agak berbeda. Karena tidak boleh memaksakan dan tidak boleh menunda bagi yang sudah memasuki atau sudah selesai puasa tersebut. Maka solusinya di transfer teknologi. Nah, dasar-dasar dari transfer teknologi itu secara sakti apakah ada atau tidak? Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam sanadnya sudah ada tadi menjelaskan bahwa as-sawmu hina tasum wal fitru hina tuftir. Jadi pada prinsipnya di situ adalah ada satu penyatuan bahwa ketika kaum muslimin ini sudah berpuasa, ya maka seharusnya kaum muslimin juga berpuasa. Al-Fitr juga demikian. Jadi memasuki awal Ramadan, awal Syawal, ketika sudah mereka melihat sudah mulai membatalkan, maka sebaiknya kaum muslimin juga membatalkan. Jadi kan dengan menjadi situ. Jadi transfer rukyatnya itu bagian dari penyatuan sebenarnya antara jadi hadis Nabi kemudian ini, kemudian yang kedua terkait pula ya dengan wujud hilal, sehingga KHGD ini basisnya adalah hisab sebenarnya, sehingga dipergunakan wujud hilal yang dikembangkan. Nah, hanya wujud hilal ini bukan lagi wilayah terlebih hukum, tapi menjadi ittihadul maqadah. Jadi wilayah hukum itu dengan wujud hilal tetap diberlakukan wujud hilal itu, tapi konsepnya adalah ittihadul maqadah. Dan yang penting adalah transfer rakyat itu dengan kriteria minus 5 derajat. Nah, alasan yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pemberlakuan untuk seluruh kaum muslimin, kami Islam ini sebanyak satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah fa'budu. Jadikan satu umat, itulah yang mendasari sebenarnya adanya penggabungan antara hisab dan adanya transfer rukyat untuk memungkinkan agar bisa berlaku untuk seluruh kaum muslimin dengan pemberlakuan transfer rukyat tadi. Kalau tidak memungkinkan untuk disatukan itu pemberlakuan satu untuk kaum muslimin. Allah nanti kalau Ustaz Alamsyah akan jelaskan nanti secara hitungan-hitungan. Sepertinya beliau ini terhalang gitu. Oh iya ya. Nah, nantian. Terus mungkin panitianya karena Ini benar-benar banyak sekali mau bertanya. Saya bergeser. Kami mungkin sama-sama mengucapkan menutup acara ini dengan sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak beliau nih. Berarti pengajian rantai juga nih. Iya. Kedai dulu saya istirahat dulu di kamar.